Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh dengan NIM 2305152. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang Perjanjian Hudaybiyah. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 6 Hijriah atau dengan 628 Masehi antara Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy Mekah. Dalam diplomasi Islam, meskipun pada awalnya perkembangan hubungan dianggap merugikan antara umat Islam dengan kaum Quraisy, namun dalam praktiknya justru memberikan keuntungan besar bagi perkembangan Islam dalam contoh penerapan prinsip-prinsip hukum internasional Islam. Baik, langsung saja kita memasuki kepada Perjanjian Hudaybiyah, yang dimana pada tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad SAW sekitar 1.400 sahabat berangkat maju Mekah untuk melaksanakan umrah. Namun kaum Quraisy menghalangi rombongan tersebut memasuki kota Mekah. Nah, untuk menghindari peperangan, dilakukan serangkaian negosiasi yang menghasilkan Perjanjian Hudaybiyah. Namun di daerah Hudaybiyah yang terletak di dekat Mekah. Baik, di sini ada beberapa isi pokok Perjanjian Hudaybiyah, antara lain yang pertama, adanya gencatan senjata di antara kaum muslimin dan Quraisy selama 10 tahun. Namun yang kedua, kaum muslimin tidak diperbolehkan melaksanakan umrah pada tahun itu, tetapi diperbolehkan datang kembali pada tahun berikutnya. Adapun yang ketiga, suku-suku Arab bebas memilih bergabung dengan pihak Quraisy atau pihak Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, orang Quraisy yang melarikan diri ke Mekah atau Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan orang Islam yang kembali ke Quraisy tidak harus dikembalikan. Setelah kita membahas tentang isi Perjanjian Hudaybiyah, langsung kita lanjutkan kepada prinsip Perjanjian Hudaybiyah. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip perdamaian atau asalin, yang dimana prinsip ini tercermin dalam Perjanjian Hudaybiyah adalah perdamaian. Islam mengajarkan bahwa perdamaian harus diutamakan dibandingkan peperangan selama tidak mengorbankan prinsip-prinsip agama. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih jalan diplomasi dan negosiasi daripada menggunakan kekuatan militer. Yang dimana sikap ini menunjukkan bahwa dalam hukum internasional Islam, perang bukanlah tujuan, melainkan pilihan terakhir apabila seluruh upaya damai tidak berhasil. Lanjut kepada prinsip yang kedua, yaitu prinsip menghormati perjanjian atau bahasa lainnya Fakta Sunt Servanda. Dalam hukum internasional modern dikenal asas Fakta Sunt Servanda, yaitu setiap perjanjian yang telah disepakati wajib dilaksanakan dengan itikat baik. Prinsip ini juga terdapat dalam Islam. Nah, setelah Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, Nabi Muhammad SAW mematuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati, meskipun beberapa klausul tampak merugikan umat Islam. Ketaatan terhadap isi perjanjian menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai komitmen dan kepercayaan dalam hubungan antara pihak. Kita lanjut kepada prinsip yang ketiga, yang dimana prinsip itikat baik, yang dimana Perjanjian Hudaybiyah menunjukkan bahwa setiap kesepakatan harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan jujur. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berupaya melanggar isi perjanjian meskipun peluang untuk melakukan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip penyelesaian sengketa secara damai, yang dimana perundingan yang menghasilkan Perjanjian Hudaybiyah merupakan contoh penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi. Nabi Muhammad SAW mengedepankan musyawarah dan diplomasi daripada konfrontasi bersenjata. Prinsip ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional modern yang mendorong negara untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi, arbitrase, negosiasi, dan cara damai lainnya. Adapun prinsip yang kelima, prinsip pengakuan terhadap entitas politik lain. Melalui Perjanjian Hudaybiyah, kaum Quraisy secara tidak langsung mengakui eksistensi negara Madinah sebagai kekuatan politik yang sah. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW juga mengakui keadaan Quraisy sebagai pihak memiliki kedudukan hukum dalam perundingan. Adapun prinsip yang terakhir yaitu prinsip keadilan dan kemaslahatan, yang dimana walaupun isi perjanjian tampak tidak seimbang, namun Nabi Muhammad SAW tetap melihat manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi umat Islam. Dalam 2 tahun setelah perjanjian tersebut, jumlah orang memeluk agama Islam meningkat secara signifikan sehingga terciptanya suasana damai. Nah, prinsip kemaslahatan ini atau maslahah menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan internasional menurut Islam. Suatu keputusan dapat diterima apabila membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.